Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Bisa mendengar ya? Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu yang lainnya ya, kita akan memulai apa? Kita akan memulai membahas atau mendiskusikan berkaitan dengan membuat tipe-tipe pertanyaan dengan SAC ya. Nah, jadi topik hari ini adalah ada satu permintaan ya untuk bisa dijelaskan berkaitan dengan tipe-tipe pertanyaan ya, tipe-tipe pertanyaan dengan menggunakan Smart Apps Creator ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami dengan baik gitu. Dan kami akan sharekan ya contoh SAC, contoh SAC-nya, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari dengan baik ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas atau mendiskusikan membuat tipe-tipe pertanyaan dalam mobile apps multimedia interaktif ya. Bahan ajar dengan Smart Apps Creator. Nah, ini nama saya ya, Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga SAC Principal Indonesia. Kalau ada yang mau mengontak ya, silakan melalui email yang kami punya ya. Dan juga kalau ingin mengetahui kegiatan kami adalah masuk ke situsnya Inosi.id ya. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kami dalami sampai sekarang dan kami masih mengembangkan atau mensosialisasikan berkaitan dengan multimedia solution ya, dengan menggunakan Smart Apps Creator. Nantinya kami juga akan menjelaskan berkaitan dengan inkubator ya, inkubator bisnis teknologi, startup development dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah jejaring media Smart Apps Creator. Silakan untuk bergabung di sana, ada Facebook page-nya ya. Kemudian ada Facebook Group Forum ya. Silakan untuk bergabung di Facebook Group Forum. Kemudian ada Telegram Broadcast SAC Indonesia channel ya. Juga ada yang sedang kami kembangkan yaitu Inosi Learn dan Inosi App. Ini sebuah portal tentang pembelajaran ya. Jadi di bidang SAC, di bidang sistem digital lainnya. Dan juga ada portal Inosi App, ini aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dengan SAC. Kemudian kami juga memiliki ya YouTube ya, silakan untuk subscribe di sana, juga like, dan banyak materi-materi yang kami sharekan. Nanti termasuk materi membuat tipe-tipe pertanyaan dengan SAC juga akan kami sharekan. Kegiatan kami adalah training, consulting, system development, dan incubation ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan untuk bergabung ya, yang ingin bergabung di di afiliasi SAC dan sistem digital, silakan untuk masuk kemudian nanti bergabung. Jadi ini adalah media jejaring dari Smart Apps Creator. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam jejaring komunitas SAC dan sistem digital Indonesia ini, kami sudah mulai menyusun strategi. Jadi di masa depan diharapkan bahwa murid SD kelas 4 tuh bisa membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif dengan SAC. Nanti kami akan buat webinar khusus. Kenapa sejak dini ya anak-anak harus belajar tentang multimedia interaktif ya. Nanti kami akan buat dan diharapkan dengan adanya komunitas akan bisa ditumbuhkan ini.
juga mengembangkan ekstrakurikuler SAC multimedia sekolah ya di daerah-daerah di Indonesia. Apakah untuk SMA, SMK juga, bahkan kalau SMK mungkin dikembangkan sampai ke teaching factory ya. Kemudian mengembangkan webinar dan pelatihan bersama sampai monetisasi SAC dan sistem digital. Nah, silakan bergabung ya dalam jejaring komunitas SAC ini. Hari ini kami buka obral besar ya akhir tahun SAC Pendidikan. Harganya betul-betul turun ya. Jadi 40% kami potong, silakan Bapak Ibu sekalian yang berminat ya sampai akhir tahun ini. Nah, sasaran peserta webinar sekarang adalah terbuka untuk siapa saja yang akan kalangan guru, dosen, mahasiswa ya, trainer, konsultan, developer, desainer, dan siapa saja yang berkeinginan mengembangkan interaktif dalam pertanyaan bahan ajar ya, dengan SAC. Jadi ini adalah sangat terbuka. Hari ini agendanya Bapak Ibu sekalian yaitu pengantar e-learning dan Smart Apps Creator. Ini perlu kami jelaskan berkaitan dengan e-learning yang sangat dekat erat ya dengan Smart Apps Creator. Di samping nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat kami sendiri sudah mulai memperhatikan ya karena banyak yang menanyakan gitu ya. SAC bagaimana hubungannya dengan LMS ya, Learning Management System seperti Moodle dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat mungkin kami sendiri akan mendorong mengembangkan itu ya di kalangan sekolah, kalangan perguruan tinggi dan seterusnya. Kemudian kami akan jelaskan tipe-tipe pertanyaan mobile apps multimedia interaktif ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan memahami bagaimana membuat pertanyaan dengan SAC. Dan terakhirnya tentu kami akan demokan SAC tipe-tipe pertanyaan. Nanti kami akan sharekan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar ya. Kami akan sharekan demo dari SAC berkaitan dengan tipe-tipe pertanyaan. Ini pengantar e-learning ya dengan Smart Apps Creator. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami jelaskan berkaitan dengan perkembangan e-learning ya. Jadi dulu ya pertama sekali ketika booming desktop ya, maka muncul istilah computer based training. Jadi intinya adalah akan terjadi perubahan ya dari buku secara fisik atau juga kelas masuk ke dalam komputer ya. Dan ini tren sekali ya, computer based training ya. Saat dulu sekitar tahun 90-an ini dipopulerkan oleh Telkom sendiri ya, computer based training. Kemudian ketika tumbuh internet dan web browser ya, maka muncullah istilah baru namanya web based training. Tetapi tidak bisa meninggalkan desktop ya. Jadi tetap aja bahwa computer based training bisa dikembangkan di sekolah-sekolah ya. Jadi mungkin di perpustakaan dan seterusnya. Kemudian dengan adanya perkembangan mobile ya, maka muncullah istilah mobile based learning ya. Ini adalah perkembangan yang luar biasa dan kemungkinan belajarnya di masa depan itu akan dominan di mobile. Jadi ada 3 perkembangan teknologi ini dan SAC sendiri bisa menghasilkan aplikasi desktop di web sendiri ya HTML, kemudian di Android dan iOS ya. Jadi SAC sendiri bisa dikembangkan menghasilkan output yang 3 ini. Nah, kemudian mobile apps multimedia interaktif itu apa? Jadi yang penting kita nih harus mengetahui tentang multimedia interaktif. Jadi multimedia itu adalah aplikasi yang bisa memadukan ya macam-macam media ya. Ada video, audio, teks ya, foto, animasi atau link juga, bahkan dengan layanan internet ya. Nah, kalau sebelumnya multimedia tidak ada bahasan layanan internet, web service di internet. Sekarang betul-betul sangat melimpah. Nanti kami tunjukkan web service apa saja yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Kemudian mobile app multimedia interaktif bahan ajar itu
mobile aplikasi ya. Aplikasi multimedia interaktif bahan ajar yang berjalannya di Android atau mobile ya. Sehingga akan mudah dipelajari di mana saja ya. Kemudian Smart Apps Creator adalah satu tool ya untuk membuat multimedia creator atau builder ya. Itu membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif mudah, cepat, dan tanpa programming, tanpa coding. Dalam istilah kalangan programming atau istilah kalangan informatika namanya no code. Jadi SAC itu no code. Jadi siapa saja bisa belajar tentang bagaimana membuat aplikasi multimedia interaktif dan jalannya di mobile. Dan yang menguasai secara platform ya, yang menguasai platform. Kalau kita ini sudah buat aplikasi, bisa di-share-kannya, yang paling menguasai yaitu jelas Google Play Store. Nah, kami sendiri mendorong sebenarnya nantinya ya, mungkin sekolah atau perguruan tinggi itu mempunyai portal masing-masing. Jadi ada satu pendekatan yang kami sedang perkenalkan ya, bahwa learning manajemennya itu materinya itu dalam bentuk mobile dan orang daftar untuk mendownloadnya lewat portal seperti Google Play Store ya. Nah, jadi orang yang ingin mendapat materi bisa secara bebas free ya, tapi kalau ingin mendapatkan sertifikat ataukah ujian dan seterusnya, nah itu harus berdaftar gitu ya. Ini beberapa penerapan aplikasi SAC ya. Jadi SAC sendiri dapat diterapkan dalam banyak aplikasi ya. Bahan ajar, game edukasi, marketing real estate, event, perkawinan bahkan ya. City tour, city guide ya. Company profile, katalog dan seterusnya. Jadi ini sangat banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau menggunakan SAC ya. Jadi aplikasi yang dibuat di mobile apps ya, bahan ajar dengan SAC itu ada 3 tipe. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik karena hampir semua mobile learning yang ada sekarang itu semuanya adalah online ya. Artinya materinya ada di server. Jadi ditarik ke mana, dibaca, diaksesnya itu menggunakan mobile. Nah, kalau SAC ada 3 kemungkinan ya. Satu, mobile offline, bahan ajar, artinya semua materinya secara offline ada di dalam handphone ya. Nah, jadi ini betul-betul offline, jadi tidak memerlukan akses ke internet ya. Atau online full, materi semuanya bahkan termasuk teks ya, ada gambar dan seterusnya, itu tersimpan secara online. Ya. Jadi diakses lewat SAC tapi materinya online. Ada yang secara hibrid dan kemungkinan besarnya ada di sini semuanya. Nah, kenapa mobile hybrid bahan ajar ini kemungkinan besar ada di saat yang kita kembangkan. Jadi beberapa materinya dalam bentuk teks dan audio, gambar, kemungkinan offline ya. Jadi teks, gambar, audio ya. Itu kemungkinan besarnya adalah di offline, artinya di handphone masing-masing. Tetapi multi video dan web service itu kemungkinan besar di internet ya. Yang web service seperti Google Form kan itu internet. Google Slide, Google Site itu semua internet. Moodle juga di internet. Jadi kemungkinan besar ya aplikasi yang adalah di sini. Meskipun ada memungkinkan offline secara full. Jadi misalkan kontak kepada gurunya itu dia terpisah ya. Jadi full aja aplikasinya ada di offline, tapi kalau misalnya mengontak gurunya ya mungkin dikirim lewat WA dan seterusnya. Jadi tidak akses internet secara akses materinya. Oke, jadi ini 3 kemungkinan yang bakal dikembangkan dengan SAC. Jadi berbeda dengan konsep-konsep lain. Jadi kalau misalnya LMS Moodle ya tentunya akan full online. Misalnya Google Classroom itu full online. Jadi kalau misalnya tidak ada materinya ya tidak bisa di-download, ya dia harus aksesnya harus ada internet dulu.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi SAC itu ada satu tool yang bisa membuat bahan ajar ya, bisa diintegrasikan dengan macam-macam web service. Ini benar-benar sangat melimpah ya, seperti YouTube ya untuk video ya, Google Slide. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat satu aplikasi di mana materi ya, kontennya itu disimpan di Google Slide, kemudian dijadikan web ya, di-generate ya, jadikan web, kemudian bisa diakses di SAC ya. Jadi ada Google Slide-nya sebagian, kemudian materi lainnya adalah secara offline sehingga bisa dikombine. Begitupun dengan Google Form. Dan keistimewaan Google Form di samping untuk pendataan juga dipakai untuk kuis ya, untuk pertanyaan. Nah, jadi kalau nyusun pertanyaan bisa dihubungkan pakai Google Form. Google Site juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat satu konten Google Site tentang video dan seterusnya, nanti digabungkan dengan materi yang ada di offline-nya SAC. Jadi ini betul-betul bisa dihubungkan. Kemudian ada quizzes. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian sering menggunakan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan pakai quizzes ya. Meskipun sebenarnya banyak ya aplikasi tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, ada Kahoot juga. Ada Classmaker. Ini untuk membuat quiz juga. Ada untuk iSpring Quiz Maker. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pakai quiz maker, kemudian bisa dipindahkan. Hanya bedanya kalau iSpring Quiz Maker itu bukan online. Jadi buat dalam aplikasi dalam PowerPoint, kemudian tapi kalau yang free-nya hanya 10 pertanyaannya. Sehingga bisa dipindahkan ke SAC-nya. Jadi HTML-nya dipindah, diimport ya. Nah, beda dengan Quizzes. Kalau Quizzes ada web service-nya. Ya. Google Form pun di web service-nya ya. Kemudian ada Moodle. Ini adalah LMS yang sangat banyak dipergunakan di Indonesia. Juga sama ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di Moodle bisa diintegrasikan dengan DSAC. Nah, atau bahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan WordPress khusus untuk testing ya, pakai WordPress. Jadi sebenarnya ini layanannya sangat banyak yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Sehingga nanti aplikasinya itu bisa full online ataukah hibrid. Tapi kemungkinan besar adalah hibrid. Karena kalau teks, gambar, dan audio, ya itu sebagusnya di aplikasi SAC langsung. Karena aplikasi itu kalau di Android, ya Google sudah mulai mendorong maksimum itu 120 mega. Ya. Hampir kami tidak menemukan aplikasi yang besarnya 120 mega audio. Kalau video jelas bakal besar, tapi kalau audio masih kecil ya. Nah, jadi sebagiannya bisa offline dan sebagiannya online. Nah, pakai web service. Ya. Ini aplikasi yang banyak ya, dikembangkan oleh kalangan guru ya, ada di bidang minyak bumi, hukum Ohm ya, ada yang Pancasila, petualang trigonometrik ini. Ini aplikasi yang gayanya game edukasi ya, mengajarkan trigonometri tetapi dengan gaya game edukasi. Kemudian ada sistem pernapasan dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Kami banyak mengumpulkan aplikasi yang diinstal dan dikoleksi. Nah, tapi kami belum uploadkan aplikasinya. Mudah-mudahan nanti bisa kami sharekan. Nah, sekarang kita akan bahas ya secara ini tipe-tipe pertanyaan di mobile apps dengan multimedia SAC. Jadi sebenarnya di SAC ini ada 3 kemungkinan ya. Kalau kita mau mengembangkan latihan bahan ajar, itu ada 3 kemungkinan. Satu, menggunakan fitur-fitur objek interaktif SAC. Ya. Ini sangat bergantung pada kreativitas yang dibangun. Sehingga kalau mau mengembangkan di SAC langsung, itu memang kreativitasnya harus terus ditumbuhkan. Sehingga konsep SAC itu sebenarnya sangat berbeda dengan Quizzes ya. Sangat berbeda. Kalau Quizzes dan Google Form itu memang sudah disiapkan ya. Jadi
Quizzes, Google Form, Microsoft Form, bahkan e-form di WordPress, itu memang sudah disiapkan polanya. Nah, kalau di SAC tidak. Ini memang didorong untuk terjadi pola berpikir kreativitas. Nah, sehingga bentuknya akan sangat banyak. Dan kami sendiri eh, kemungkinannya ini betul-betul sangat banyak. Oke. Kemudian yang kedua, pola kedua adalah menggunakan aplikasi pembuat pertanyaan. Nah, Spring Quiz. Nah, kemudian dia menghasilkan HTML5 dan dia masukkan ke dalam SAC. Import pakai HTML. Nah, ya. Hanya harganya Spring Quiz ini yang berlisensi harganya hampir 4 kali lipat SAC. Jadi Bapak Ibu sekalian, iSpring ini kami dulu sering berhubungan dengan iSpring, tapi kami tidak pilih iSpring karena tadi satu dari samping harganya, juga kami tidak menemukan pola berpikir untuk mengembangkan aplikasi lain, sehingga kami tidak memilih iSpring, kami memilih SAC. Samping harganya juga lebih murah. Nah, kemudian yang ketiga tentunya menggunakan aplikasi web service ya, Google Form, Quizzes ya. Kalau Bapak Ibu sekalian paham WordPress, bisa mengembangkan dengan e-form WordPress dan seterusnya. Nah, ini diintegrasikan. Hanya kalau di sini ada dua kemungkinan ya. Satu adalah kita membuat sendiri, berarti kita harus pakai server internet sendiri. Tapi kalau sudah pakai Google Form, kita tidak perlu tahu bentuknya seperti apa, sistem seperti apa. Seperti Quizzes, kita tidak perlu tahu aplikasinya seperti apa. Yang penting pakai, nanti di aplikasinya diintegrasikan dengan SAC. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang ada di sini. Ya. Kalau yang di aplikasi lain, ya Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari dan bentuknya akan memang sudah ditentukan oleh pihak pengembangnya. Kalau di SAC sangat beda. Nah, ini bergantung objeknya. Ini kami akan tunjukkan beberapa buah saja ya, yaitu pertama menjawab dengan jawaban singkat dengan teks. Ya. Sini. Jadi pertama kita akan membuat aplikasi ada jawaban untuk teksnya. Ya. Kemudian menjawab benar atau salah, memilih benar atau salah. Ya. Kemudian memilih A, B, C, D. Ya. Atau lebih dari satu, bisa aja A, B atau A, C. Gitu. Kemudian menyempurnakan kalimat-kalimat dengan kata-kata. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat kosong, nah kita sempurnakan. Jadi ada pilihan, misalnya kita punya 5 kalimat, kemudian ada kata-kata, kemudian disempurnakan. Ya. Kemudian memilih kata dalam kalimat sesuai dengan pertanyaan. Jadi boleh jadi ada sebuah kalimat, kita disuruh memilih ya, misalnya kata sifat yang mana gitu. Nah ini sangat penting untuk diajarkan misalnya kepada murid, memperkenalkan kata sifat, kata benda, dan seterusnya. Kemudian mungkin ini tensis apa, kemudian kalau di matematik ini apa bilangan bulat ataukah prima dan seterusnya. Memilih kata-kata sesuai dengan pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan tapi kata-katanya banyak yang harus dipilih. Jadi kemungkinannya banyak sekali ya kalau di SAC. Sehingga Bapak Ibu sekalian memang harus kreatif. Dan pertanyaan yang di SAC itu memang nantinya kalau sering dilatih, kita akan memahami bahwa akhirnya menjadi game edukasi. Satu hal yang menarik sekali. Menyusun kalimat dari kata-kata. Jadi misalnya ada 5 kata, suruh disusun. Menyusun kata dari huruf. Ya. Jadi ini terkenal dulu permainannya ya. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi Hangman gitu ya, pakai SAC. Ya. Jadi menyusun kata-kata. Kemudian memilih huruf untuk menjadi kata yang benar ya. Juga sama. Memasangkan kata, gambar atau audio. Menyusun potongan gambar menjadi satu. Ini juga sebuah pertanyaan. Ya. Jadi dalam satu gambar yang secara puzzle kemudian penggunanya disuruh memasangkan. Ya.
atau menyusun tahapan-tahapan menjadi satu kesatuan. Ini untuk kalangan yang profesional, ya, atau kalangan SMA atau SMK, misalnya menyusun bagaimana sih membuat rumah gitu. Dia tidak boleh acak ya. Jadi tahapannya harus demi satu demi satu. Dan ini sangat penting ya, kalau yang untuk 12 ini betul-betul sangat penting untuk kalangan yang sifatnya teknis atau analisa gitu atau sintesa, itu sangat penting. Nah, ini adalah tipe-tipe yang kami tunjukkan beberapa buah dan nanti kami sharekan contohnya. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan untuk bisa menggali ya. Jadi ini memang luar biasa nih. Kemungkinan itu di SAC luar biasa. Karena memang SAC dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan pola berpikir sains ya. Sains, teknologi, math ya. Jadi berbeda sekali ya. Dengan layanan yang memang sudah baku seperti Google Form kan baku ya, bentuknya sudah begitu saja. Nah, ini yang perlu kami jelaskan tentang karakteristik tipe ya. Pertanyaan dalam SAC. Tipe pertanyaan dalam SAC ini sangat beragam, macam-macam sesuai dengan pola interaktif yang dikembangkan. Jadi ini betul-betul sangat banyak sekali ya bentuknya. Bahkan interface-nya pun akan sangat beragam. Meskipun jawabannya adalah menjawab, tetapi interface-nya pasti beda-beda yang buat ya. Jadi ini memang luar biasa. Memang beda. Jadi kalau sudah dalam bentuk bagaimana multimedia builder atau no code ini memang akan jadi sangat berbeda. Ini bergantung kepada interaktifnya. Kemudian tipe pertanyaan dalam SAC yang benar dan salahnya dapat dihitung ya dengan menggunakan objek counter dan objek timernya, waktunya. Jadi kita bisa menghitung satu pertanyaan bisa aja nilainya 3, nanti ada 5, kemudian kalau salah dia -1 gitu ya. Dan kita memang harus juga mengenal dengan permainan matematiknya juga di sini. Ya. Jadi di SAC memang sangat berbeda sekali. Jadi kalau kita punya pertanyaan, ada 5 pertanyaan gitu yang bobotnya besar, kita counter misalnya kalau benar dia nilai 5. Kalau misalnya salah kita -1. Tapi ada satu pertanyaan yang dia benar nilai 2. Kalau salah jadi dia -1 gitu ya. Kemudian waktunya juga bisa dimainkan. Kalau misalnya dia lebih dari 50 detik gitu misalnya, dia harus loncat aja. Pindah ya. Itu bisa seperti itu. Jika telah membuat satu halaman, kita dapat melakukan copy paste satu halaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih membuat pertanyaan ya, misalnya tentang pilihan ganda gitu ya, ABC sampai D gitu, kita membuat 20 halaman, jangan kita nih buat per halaman gitu. Itu pasti sulit nanti, akan lama. Tapi lebih bagus, makanya kami selalu mendorong layout itu jadi kunci ya, layout jadi kunci. Nah, halamannya nanti di copy dulu ya, sudah di copy, jawabannya yang digeser-geser ya. Jadi si objek interaktifnya yang digeser-geser. Sehingga nantinya akan cepat membuatnya. Mau 20 halaman ataukah mau 50 juga sama nanti. Hasil jawaban SAC tidak direkam dalam database. Jadi hasilnya, ini banyak yang kami sering bertanya ke kami, ini tidak dapat direkam di dalam database. Tetapi bisa dijadikan alat bermain. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi alat bermain itu begini. Jadi kan salah satu grupnya misalnya grup ya, kita buat grup di WA gitu. Ya. Kemudian ada grup lain yang memang dia satu grup ya. Kemudian dia bisa menjawab. Nanti hasilnya karena misalnya jumlahnya hasilnya di-share-kan ya. Jadi kalau dia benar semua di-share-kan gitu. Tapi timingnya pasti beda. Timernya pasti beda. Nah, ini yang akan di-share-kan misalnya kepada jurinya, misalnya gurunya, kemudian bisa dinilai kelompok ini nomor 1, 2, 3. Karena timernya. Benarnya 100, tapi timernya beda. Ya. Jadi, ini bisa jadi alat bermain. Ya. Gitu. Oke, jadi itu yang
kami jelaskan secara ini. Nah, sekarang kami ingin tunjukkan secara aplikasinya ya. Nah, kami tunjukkan aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang berkaitan dengan menjawab teks ya. Jadi jawaban singkat yang si pengguna harus menjawabnya. Jadi seperti ini ya, ini daging gitu ya, meat itu. Nah, dia kalau misalnya dia tahu ini gambar nih apa, dia pasti ngetik langsung. Tapi kalau tidak, dia bisa dengarkan audionya dulu. Ya, dengarkan audionya dulu. Kemudian kalau salah, dia tanda merahnya, ya. Dan huruf meet-nya keluar. Nah, kalau benar langsung dia ada tanda ini, tanda benarnya. Coba kita lihat di dalam demonya ini, di previewnya. Kita lihat previewnya, ya. Jadi ini kalau diklik ini, di touch ini ada bunyi suara nih, ya, tentang meet gitu. Kita tulis ini meet itu. Benar. Nilainya 2. Ya. Jadi ini kita bisa desainnya setiap ini bisa beda-beda ya. Setiap desain bisa beda-beda. Jadi kita bisa bercerita ibu kota negara Indonesia apa gitu kan, kemudian ibu kota Jawa Barat apa, kemudian gambar tarian ini ada satu video singkat, ini tarian namanya apa, nah ada pakai teks ini. Ya. Nah ini apa nih, gambar apa misalnya? Kalau salah dia, ya misalnya sun itu, nah salah. Dan ditampilkan moon misalnya. Ya. Jadi kalau moon itu, nah benar. Nah Bapak Ibu sekalian, kami sharekan bahannya. Silakan untuk bisa dimodifikasi. Seperti tanda merahnya harusnya hilang. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini kan masih bisa back ya, atau bisa next itu. Ini perlu perbaiki misalnya back dan seterusnya. Oke. Nah itu salah satu jawaban yang teks ya. Dan ini sangat banyak ya kemungkinannya. Nah, satu itu. Ya. Nah, sekarang kami tunjukkan yang lain, yaitu menyempurnakan kalimat dengan kata. Ya. Jadi menyempurnakan ya kata. Nah, ini. Jadi ini bagaimana misalnya ya si pengguna ada sebuah kata kosong, ya kosong harus diisi. Tapi ini harus dipindahkan ya, drag and drop untuk pindah ke halaman ya ke kalimat yang supaya sempurna. Jadi ini memilih. Ya. Kemudian nanti si pisangnya ini bergerak gitu. Ya. Kemudian juga di halaman 2-nya juga sama kalimat. Ya. Memilih. Tapi kalau di sini memilih. Kalau di sini adalah untuk drag and drop. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu sekalian, kita dengan model ini, halaman yang ini, kita buat 20 kalimat gitu. Kemudian ininya dibuat lebih besar, 20 kalimat ya. 20 halaman ya. Setiap halaman adalah berisi 5 ya. Jadi artinya 100 kalimat ya. Nah, berarti kan ada 100 kata. Kata yang akan dipindahkan ya. Jadi bisa bayangkan
kita bisa mengajarkan anak-anak ya, misalnya untuk pelajar SD gitu, ada 1.100 kata dalam satu aplikasi, kata yang dipilihnya, sedangkan kalimatnya yang lainnya kan kata-katanya bertambah lagi. Bisa dibayangkan kemungkinan dia akan bisa hafal 200 kata satu aplikasi. Sedangkan bahasa Inggris kan yang didorong adalah hampir sekitar 2.000 atau 5.000 kata dia bisa bagus. Belum lagi bisa ditambah dengan audio di sini ya. Jadi kalau benar keluar audionya. Nah, sekarang saya tunjukkan nih ya. Kita demokan ini. Kita preview ya. Kita preview ini. Nah, ini ya. Kita pelajari previewnya. Nah, ini kalau misalnya salah gitu. Balik lagi. Dan ininya tidak bergerak gitu. Bergerak satu. Ya, pisangnya bergerak. Jadi ketika benar ininya bergerak. Nah, sehingga buat pertanyaan tuh kita juga bisa mengcounter ya. Jadi kalau benar kita beri nilai 5 kemudian atau 2 dan seterusnya. Ini kalau benar semua ada tanda panahnya muncul. Di samping ininya juga bergerak. Nah, kalau sini kan memilih ya. Ini bergerak. Dan dilingkari ya. Jadi kalau di SAC itu memungkinkan apa saja yang kita buat gitu. Bisa saja ketika benar gitu, ketika benar the sky is blue, keluar audionya. Di samping dilingkari gitu, the sky is blue. Ya. Kalau misalnya ini salah kan, ya, ini salah gitu, is wrong gitu. Keluar audionya is wrong. Kalau di sini masih belum nih. Dan bisa diperbaiki, bisa ditambah fiturnya dengan interaktif lain. Nah, seperti ini, is wrong. Nah, kalau benar, kemudian muncul lagi. Jadi, banyak kemungkinan dengan SAC ini. Nah, itu satu ya. Nah, kemudian saya tunjukkan yang lainnya. Yang lainnya adalah aplikasi memilih kata ya dalam kalimat sesuai pertanyaan. Ini beda lagi ini. Ya. Ini betul beda lagi nih. Oke. Ya, nah seperti di sini kan disuruh mencari kata sifat mana gitu ya. Di antara kalimat itu. Jadi ini kita juga bisa kalau salah dia kasih tanda silang ya. Kalau benar ada ini ya, tanda ini. Tanda lingkar hijau. Jadi kalau salah merah gitu. Itu adalah untuk mencari kata. Jadi diminta pertanyaannya adalah mencari kata sifat gitu ya. Jadi kalau bukan kata sifat ya tanda merah gitu. Dan kalau benar kita bisa keluarkan lagi audio di sini. Ya. Jadi kalau tidak ada belum benar, mungkin ada gambar audio di sini kita tidak bisa tekan untuk keluarkan Mary has a small basket gitu. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi banyak kemungkinan kalau di SAC ketika membuat aplikasi itu. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian kalau di SAC, ketika membuat pertanyaan itu, kita harus clear betul tujuannya apa. Kan kalau di pertanyaan lain kan tidak ya. Misalnya kita suruh hanya mencari kata sifat, ya sudah selesai. Bahwa small itu adalah kata sifat, ya sudah selesai. Mana yang kata sifat, ya small. Tapi tujuannya hanya bahwa itu kata sifat. Tapi kalau di SAC, kita harus
mulai pikirkan juga apa manfaat lainnya, tambahan, tujuannya apa. Misalnya dengan dia memilih kata sifat, dia bisa mendengar bahasa yang benar gitu dalam bahasa Inggris. Ya, ataukah baca yang betul, gitu. Atau penjelasannya bisa dijelaskan dan seterusnya. Kemudian saya tunjukkan lagi memilih kata-kata sesuai dengan pertanyaan. Jadi ada kata-kata tapi sesuai dengan pertanyaan. Jadi memilih kata-kata yang berbeda berarti kan. Jadi ini banyak sekali kemungkinannya ya. Nanti kami sharekan ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Jadi diminta kata-kata yang di bawah ini ya. Itu adalah pemahaman dari season. Di mana yang season ini? Jadi iklim ya. Iklim mana? Ya kita tunjukkan ya. Kita demokan ini. Kita buat preview. Nah, kita preview ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini season itu apa. Jadi kita sebenarnya pola-pola pertanyaan ini bisa dipakai untuk yang profesional dan seterusnya ya. Atau yang mau melatih pemahaman bahasa ataukah juga logik dan seterusnya. Seperti ini kan. Nah, ini bukan kan? Rainbow kan bukan, ya. Juga bukan. Tapi kalau summer lihat pertuan. Warnanya ini. Dan ini club clip ya karena sudah dipilih gitu. Ya. Oke. Nah, jadi sudah muncul. Dan kita bisa macam-macam ini ya. Oke, ya. Sekarang saya tunjukkan yang lain, pertanyaan yang model pertanyaan lain. Memilih kata-kata sesuai dengan pertanyaan. Itu masih sama seperti tadi, ya. Nah, ini pilih huruf dari berawalan A, kata benda di sini. Ini adalah untuk pengguna anak TK atau ke SD juga sangat berguna. Ada lagi menyusun kata dengan huruf ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau di SAJ ini sangat beragam sehingga karena dia memang beda gitu ya. Dia logiknya yang di ini ya. Di ini adalah bagaimana ya menyusun benda ini itu bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Kita preview gitu. Jadi kalau kita preview ya. Ini kan daun dalam bahasa Inggris. Kemudian salah itu. Ya. Salah juga. Ya. Daun dan bahasa Inggrisnya leaf. Nilainya bertambah. Ini tiger gitu. Salah. Tiger. Nah, ini kan setiap kata. Jadi kita bisa menyusun seperti ini. Ini kalau misalnya dia apa sih gambar ini tuh apa dalam bahasa Inggrisnya gitu. Dan ini tentunya bisa bermacam-macam ya, meskipun kita memilih kata itu. Kemudian kita lihat lagi memasangkan kata gambar. Jadi gimana gambar-gambar di sini dengan kata yang ada di sini. Dan pola ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dipergunakan untuk kalangan profesional ya. Jadi misalkan ada satu diagram gitu ya, ada 5 diagram
tahapan gitu. Kemudian ada tahapan-tahapan itu kosong seperti dipasangkan gitu. Seperti itu. Ya. Nih, kita lihat nih demonya nih. Ya, ya kita preview ya. Ya, kita preview. Oke. Jadi kalau salah dia tidak ini kembali lagi. Nah, kalau benar dia eh, dan ini penting sekali ya. Pola ini sebenarnya bisa dipergunakan tidak hanya untuk penggunanya misalnya PAUD atau KSD gitu. Tapi bisa dipergunakan untuk yang profesional ya. Misalnya untuk badan manusia, tengkorak dan seterusnya ya. Bagaimana dia memasangkan gitu organ-organ itu. Jadi bisa bayangkan bagaimana kita ajarkan misalkan arsitektur komputer gitu. Dia harus letakkan gitu CPU ada di mana, kemudian RAM ada di mana gitu. Nah, itu penting sekali ya. Kita bisa mengajarkan pola-pola ini dipakai untuk arsitektur komputer, arsitektur PC dan seterusnya ya. Nih, kemudian muncul ini. Kemudian ini sama, hampir sama ya. Jadi memasangkan katanya. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Memasangkan, menyusun potongan gambar. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari ya. Kalau memasangkan gambar ya, nah seperti ini kan gambar aslinya adalah misalnya kepala singa gitu, gimana dia dipotong. Dan ini bisa banyak sekali manfaatnya nih. Ya, pola pertanyaan bagaimana dipakai untuk arsitektur komputer, kemudian juga untuk untuk manajemen ya, dengan proses project manajemen atau SDM dan seterusnya. Karena manajemen seperti proses manajemen itu kan dia punya pola-pola. Nah, itu bisa diatur bagaimana orang itu bisa mempelajari prosesnya dengan baik. Ini kita demokan juga ya. Ya. Jadi silakan nanti ya untuk dipelajari ya. Jadi ini adalah satu aplikasi yang sedang kami siapkan ya, seri anak-anak kit ya, anak-anak ceria. Kalau salah ya dia balik lagi. Gitu, ya. Jadi polanya sama dengan yang tadi. Ya. Nah, ya, lanjut itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di SAC ya tadi bergantung kita membuat kreativitasnya sendiri. Bayangkan ini kan hanya 4 ya, 4 potong. Bayangkan kalau dibuat 9 ya, 9 potong. Kemudian gambarnya dibebaskan, kemudian anak menyusun gitu. Kemudian mereka ditambah lagi sudah bisa disusun, ini apa gitu. Kasih lagi pertanyaan di situ. Ya. Kemudian setelah dia benar, tanya lagi pertanyaan lain, muncul pertanyaan lain. Terus begitu. Jadi di SAC memungkinkan pertanyaan itu jadi terus berderet gitu ya. Dengan ragamnya ya. Jadi berbeda dengan pola yang lain. Jadi di SAC memang disiapkan untuk kreativitas, juga cara berpikir sains, teknologinya juga ya, interaktif dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya tunjukkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya ya. Dan kami nanti sharekan untuk Bapak Ibu sekalian sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa gali semuanya ya. Dan ini sangat banyak lah yang bisa dikembangkan dengan SAC dalam bentuk pertanyaan dan juga kontennya.
Itu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.